Salam sehat saudara-saudaraku. Mari kita dengarkan debat lintas agama dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah keimanan kita. Untuk itu, mari kita dengarkan baik-baik. Terima kasih. Nggak jelas, terus orang Islam harus menjelaskan lagi begitu, karena Muhammad berasal dari planet yang lain sehingga bahasanya nggak jelas gitu ya. Bukan. Terus gimana? Terus gimana? Ketika Nabi Muhammad menyampaikan seperti itu, Bang. Jadi eh, cara berpikir orang itu beda-beda, termasuk saya sama sampean lah. Saya sama sampean aja pikirannya beda. Iya, kita jangan bahas cara berpikir orang, kita bahas apa isi hadis itu. Hadis itu menyebutkan Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam bagian akhir, betul? Nah, sayangnya Bang, sayangnya dikatakan bahwa dia itu turunnya sepertiga malam bagian akhir. Nah, masalahnya begini Bang, dulu kan Muhammad belum tahu kalau bumi itu bulat dan waktu itu berputar terus. Nah, di sepertiga malam bagian akhir dia turun di langit dunia bagian Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Terus selang sejam lagi dia turun ke Indonesia Tengah, turun ke Indonesia Timur, terus. Jadi kapan dia kembali ke arsinya? Yes. Sampai sudah pernah sholat tahajud belum? Kan udah saya bilang Bang, saya nggak pernah jadi muslim. Saya mustahil Bang, saya mustahil membuat diri saya menjadi seorang muslim walaupun satu detik. Karena saya tahu ini agama dari mana datangnya. Gimana? Persepsinya gini, gimana sampean bisa berkata tanpa merasakan gitu gimana, Bang? Bang, apakah saya perlu menjadi donat biar saya bisa mendeskripsikan apa itu donat? Gak perlu Bang. Ya, kalau itu paten. Masa saya harus jadi donat dulu supaya saya tahu bagaimana donat itu, bentuknya bagaimana, rasanya bagaimana, iya kan? Gimana? Bukan jadi donat, makan donat dulu lah baru merasakan. Iya betul, makan donat, bukan jadi donat Bang. Nah, sampai sudah pernah makan donat, ya kan? Kalau baru bisa mentafsirkan donat. Nah, sampean baru belum melaksanakan sholat tahajud, sudah menafsirkan sholat tahajud itu bagaimana ceritanya? Baik, Gitu loh. saya kasih contoh. Nih Bang, ada presiden dan tugas-tugas presiden, bagaimana seorang presiden itu ketika dia menjabat harus begini dan begitu. Apakah harus jadi presiden dulu supaya kita tahu apa itu tugas-tugas presiden? Kan tidak. Tugas-tugas presiden sudah ditetapkan. Presiden berhak begini-begini, haknya begini, kewajibannya begini, kan ada. Masa kita harus jadi presiden dulu? Ya enggak. Gitu loh Bang. Maksud saya begini. Saya meneruskan persepsi sampean tadi ya. Silakan. Ketika orang mau menjadi presiden, apakah dia harus jadi presiden dulu gitu kan? Nah, ini bukan. Aduh, lari kemana-mana bahasan kita dah Bang. Jangan jauh. Udah, gini. Kembali ke tema dulu lah. Gini. Logika. Sekarang begini, betul tidak bahwasanya Allah itu dia bertahta, dia duduk di arsinya. Itu simbolis, Bang. Walaupun nggak ada ayatnya itu simbolis. Simbolis kiasan. Sampean tahu simbolis kiasan, Bang? Iya, di mana ayatnya bahwa itu kiasan? Simbolis kiasan itu bahasanya Bang, saya nggak nanya simbolis kiasan. Aduh. Kalau ngomong sama orang muslim kok kayak begini sih teman-teman. Bang, saya tidak tanya apa itu simbolis kiasan. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanyakan, di mana ayatnya bahwa itu simbolis kiasan? Ilustrasi, Bang. Tahu ilustrasi kah? Bang, sesama muslim saja sebenarnya itu berbeda pendapat. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah duduk di atas arsinya, itu benar duduk di atas arsinya. Terus yang lain bilang, oh enggak. Gitu Bang, makanya saya bilang. Jadi sesama kalian sendiri itu sebenarnya berbeda pendapat. Seperti itu Bang. Oke ya? Jelas. Belum selesai. Silakan, lanjut lagi, silakan. Jadi gini Bang, bahasanya yang lebih sederhana, lebih dienak itu gini. Pernah dengar orang-orang bilang Ka'bah itu adalah rumah Allah. Bagaimana?
Pernah dengar Ka'bah itu ada rumah Allah? Iya, Baitullah katanya kan? Ya kan, begitu kan? Hmm. Sebenarnya itu simbolis, Bang. Simbolis. Ya, sebuah eh, kiblat ibaratnya perintah yang abstrak atau syariat lah kalau dibilang itu. Tapi pada hakikatnya itu dia itu nggak jauh-jauh. Bahkan di Al-Quran pun juga jelas. Hmm. Allah itu lebih dekat daripada ulat nadimu. Coba sampai lihat di Quran itu ada itu. Ya, baca nggak, nanti Bang? kita ngomongnya panjang lebar, Bang. Gak jelas, jadi kita ngomongnya kemana-mana gitu. Oke lah ya, seperti itu, Bang. Jadi intinya tadi Anda sudah mengakui bahwasannya menuhankan itu adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya ya. Sementara itu Anda lakukan kepada Muhammad. Jadi kesimpulannya Anda menuhankan Muhammad ya. Betul? Waduh, beda lah. Bang, Silakan Bang bicara, Bang, Bang. silakan. Ketika sampean misalnya ini disuruh sampai orang tua sampean, Bang Edis, tolong Bang suruhkan adikmu itu eh, belikan lombok. Kemudian sampean menyuruh perintah, Dek, tolong belikan lombok. Kemudian adik itu berjalan, dia belikan lombok buat sampean. Kemudian sampean ke orang tua. Jadi itu sekarang apakah adik itu menuhankan sampean atau menuhankan orang tua? Maksudnya ilustrasi seperti itu, Bang. Baik, jadi sebentar ya. Aduh, teman-teman, saya ini menyiarkan di ini saya, tapi nggak tahu kenapa ini mati. Ini gimana? Teman-teman, saya ini menyiarkan di ini saya. Macet, teman-teman. Tidak tahu dia ke pause sendiri. Coba sebentar ya Bang ya, saya tadi membenarkan karena saya siarkan juga di ini saya ya, di YouTube saya, tapi macet. Ada yang bilang sampai macet bilang jawabannya. Bukan, saya benerin di YouTube saya. Di YouTube saya itu macet. Gimana tadi? Coba balik lagi, coba gimana? Ketika orang tua sampean nyuruh sampean, Mang Edis, tolong Bang suruh adik sampean itu belikan lombok gitu kan. Kemudian sampean, oh oke gitu. Baru sampean nyampaikan, Dek, tolong belikan lombok gitu kan. Entah itu bahasa sampean, Dek, disuruh orang tua belikan lombok atau Dek, belikan lombok. Disuruh gitu Akhirnya ya? adik itu beli lombok lah ya kan. Oke, baik. Saya sudah nangkap maksud Anda. Artinya itu hanya menyampaikan pesan atau suruhan dari yang menyuruh gitu ya? Ya. Oke. Tadi saya sudah tanya sama Anda nih tadi. Tadi sudah saya tanya sama Anda. Apakah sunat itu perintahnya Allah atau perintahnya Muhammad? Ilustrasinya kayak tadi. Masa katanya paham tadi tuh? Berat saudara-saudara. Jadi Anda percaya bahwa Allah menyuruh Muhammad sunat? Iya. Bukannya Muhammad sudah sunat? Tambah pusing lagi kan kalau kebohongan itu, Bang. Bang, sebagaimanapun Anda menutupi kebohongan, maka kebohongan yang Anda tutupi itu makin besar lagi lubangnya. Gitu loh. Saya maklumi karena sampai belum tahu, Bang. Oke, sekarang saya tanya, Allah memerintahkan Muhammad untuk sunat? Iya, itu bukan cuma dari gimana Muhammad loh ya. sih? Sebentar, apakah Allah memerintahkan Muhammad untuk sunat? Itu dari turunan loh, Bang, Nabi Ibrahim, Bang. Dari turunan. Waduh, makin panjang lagi bohongnya, teman-teman. Di mana Ibrahim sunat? Di mana? Di Quran mana Ibrahim itu sunat? Ayo, kita Sebentar. coba buka ininya. Surat berapa, ayat berapa? Siapa yang menyuruh sunat di awal? Coba Iya. buka. Bang, kebetulan dengarkan ya, tidak ada orang Islam yang saya dapati lebih ngerti Quran daripada saya. Coba Bang, buka. Siapa? Coba di Kalau Google. ada orang Islam bisa tunjuk ya bahwa Ibrahim sunat, saya lompat dari Monas. Coba Bang, buka Bang. Buka di Silakan. Google, Bang. Kok Sampai buka, Google? coba. Kok Google? Buka dulu biar apa yang itu ditunjukkan gitu loh. Siapa sih sebenarnya gitu loh. Kan tadi saya bilang Muhammad yang nyuruh kan? Oke lah, nanti Anda Google dulu, setelah nanti ketemu baru kesini lagi ya.
Kok gitu sih? Loh, gimana Anda ini? Masalahnya begini. Saya ini sudah mempelajari Al-Quran. Di dalam Quran tidak ada Ibrahim itu sunat. Kalau ada Ibrahim di dalam Quran sunat, saya lompat dari Monas. Gimana sih? Sampai yakin ini bang? Bang, sudah saya bilang tolong direkam, pegang omongan saya. Kalau di dalam Al-Quran tertulis bahwa Ibrahim berkitan, saya Edis TV terjun dari Monas. Oke. Silakan. Saya buka dulu bang ya. Bentar ya. Google dulu, Google terus, Google Ya. terus. Google alaihi salam, silakan. Buka Google alaihi salam, silakan. Google tuh sistem aja bang. Iya, Coba tuh silakan. baca itu bang. Tuh coba baca itu. Perintah awal sunat dipercaya diberikan pada Ibrahim. Perintah ini. Ya, tuh. di Quran surat berapa? Al-Baqarah ayat 123 sampai 125. Al-Baqarah 123. Baik, Sama Al-Baqarah. surat An-Nahl ayat 123. Satu-satu dulu, Bang. Satu-satu. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah ayat 123 sampai 125. Al-Baqarah 123. Kalau ada nanti di sini Ibrahim sunat, saya terjun dari Monas. Kalau tidak ada, Anda yang terjun dari Komal ini ke bawah. Ingat omongan saya ya. Saya terjun dari Monas, Anda terjun dari sini dari Komal ini ke bawah. Saya bacakan. Ya, ayat 123 ya. Oke, baik, saya bacakan Al-Baqarah 123 ya, saya bacakan. Terima kasih, kita sudah mendengarkan debat hari ini. Semoga menjadi pengetahuan baru untuk memperkuat iman bagi sahabat kita yang muslim semakin paham tentang Quran. Dan jangan lupa, sedikit bantuan untuk Bang Edis bagi yang mampu, yang tidak mampu, tidak usah. Sekian dan terima kasih.